Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama halaman 22 semester yang kedua. Kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Halaman 22 ini termasuk ke dalam bab 6 yaitu teorema Pitagoras, dan yang akan kita bahas adalah pada bagian ayo kita berlatih 6.2. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 22. Ayo kita berlatih 6.2. Pertanyaan yang pertama, tentukan jarak antara dua titik dari pasangan titik berikut. Yang A pada koordinat 10,20 dan 13,16. Kita akan jawab satu persatu. Kita jawab yang bagian A terlebih dahulu. Apabila kita perhatikan, maka 13,16 berada pada posisi seperti ini, dan 10,20 berada pada posisi seperti ini. Maka jarak sumbu X-nya dari yang alasnya atau sumbu X-nya adalah 13 dikurangi 10, 3, sedangkan sumbu Y-nya yaitu 20 dikurangi 16, hasilnya adalah 4. Maka kita masukkan ke dalam rumus Pitagoras, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya adalah 3, maka 3 kuadrat ditambah B-nya 4 adalah menjadi 4 kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16, C kuadrat sama dengan 25, C adalah akar dari 25. Hasilnya adalah C sama dengan 5. Maka jarak dua titik tersebut adalah 5. Jadi jarak dari titik ini ke titik ini adalah 5. Selanjutnya bagian yang B. Pada titik 15,37 ke 42,73. Kita jawab. Perhatikan 15,37 berada di titik bawah, sedangkan 42,73 berada di bagian lebih atas. Apabila kita perhatikan, maka jarak X-nya atau alasnya adalah 42 dikurangi 15 adalah 27, dan jarak Y-nya adalah atau yang vertikalnya adalah 72 dikurangi 37, 73 dikurangi 37 hasilnya ada 36. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Pitagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya adalah 27, maka 27 kuadrat ditambah B-nya 36, masukkan 36 kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka 729 ditambah 1296 sama dengan C kuadrat. C kuadrat adalah 2025. Maka C adalah akar dari 2025, yaitu 45. Maka jarak dua titik tersebut adalah 45. Selanjutnya yang C. Titiknya adalah negatif 16 ke titik negatif 2,14. Maka gambarnya adalah seperti ini. Dari negatif 16, negatif 16 ke negatif 2,14. Perhatikan, jarak sumbu X-nya yang dasarnya adalah negatif 9 ke negatif 2 adalah 17. Berarti negatif 9 dikurangi negatif 2 hasilnya adalah 17. Kemudian yang sumbu Y-nya yaitu yang ke arah vertikal, jaraknya adalah 30. 30 ini diperoleh dari mana? Negatif 16 dikurangi 14, jaraknya adalah 30. 14 dikurangi negatif 16, hasilnya adalah 30.
Kemudian nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya adalah 17, maka 17 kuadrat ditambah B-nya 30, 30 kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi C kuadrat adalah 289 ditambah 900, C kuadrat hasilnya adalah 1189, maka C adalah akar dari 1189. Maka jarak dua titik tersebut adalah akar 1189. Selanjutnya soal yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik A negatif 1,5, B titiknya di negatif 1,1 dan C di titik 2,1. Apakah segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Masukkan titik A. Titik A adalah negatif 1,5. Titiknya berada di posisi ini. Selanjutnya titik B adalah negatif 1,1 dan titik C adalah 2,1. Kemudian kita hubungkan segitiga ini, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Apakah segitiga ini segitiga siku-siku? Iya, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Karena kita berhubungan dengan teorema Pythagoras pada bab 6 ini, maka alasannya kita hubungkan dengan teorema Pythagoras karena panjang ketiga sisi segitiga memenuhi teorema Pythagoras. Di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A-nya adalah 3, 3 itu 1, 2, 3, dan B-nya adalah 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan C kuadrat, maka C adalah 9 ditambah 16. 9 ditambah 16 adalah 25, maka C adalah akar dari 25, maka C sama dengan 5. Jadi C-nya adalah 5. Selanjutnya soal nomor 3. Tentukan luas daerah yang diarsy dari setiap gambar berikut. Berarti luas daerah yang berwarna kuning untuk yang A ini. Perhatikan di sini ada segitiga, alasnya adalah 16 cm dan sisi miringnya adalah 20 cm. Yang pertama kita cari adalah nanti sisi tegaknya atau tingginya. Maka jawabannya adalah, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi B ini akan kita cari. A kuadrat A-nya adalah 16. A-nya adalah 16 kuadrat ditambah B kuadrat tambah 20. Maka 256 ditambah B kuadrat ditambah sama dengan 400. B kuadrat sama dengan 400 dikurangi 256. Maka B sama dengan akar dari 144. Maka B adalah 12. Jadi panjang B ini adalah 12. Panjang B ini 12 adalah sama dengan diameter lingkaran. Maka jari-jarinya adalah setengah dari 12 cm, yaitu 6 cm. Kemudian masukkan ke rumus lingkaran. Karena ini adalah berbentuk setengah lingkaran, maka luas lingkaran adalah PR kuadrat. Karena berbentuk setengah lingkaran, maka menjadi setengah PR kuadrat. Masukkan setengah dikali V dikali R-nya adalah 6. 6 kuadrat, 6 kuadrat adalah 36. Maka luas setengah lingkaran atau luas yang dihasil adalah 18 pi cm persegi. Selanjutnya yang bagian B. Nah, bagian B bentuknya adalah seperti bangun berikut ini. Ini adalah bangun dua buah segitiga. Kita asumsikan aja yang warna biru adalah segitiga 1 dan yang berwarna pink ini adalah segitiga 2. Jadi nanti kita luas segitiga 1 tambah segitiga 2 itu adalah luas yang harus kita hitung. Yang harus kita pertama cari terlebih dahulu adalah panjang dari CD. Jadi segitiga pertama ini udah diketahui alasnya adalah 12 cm, sisi miringnya adalah 20 cm, maka yang kita cari adalah sisi tegaknya, yaitu B. Rumus dari segitiga siku-siku gunakan teorema Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat adalah 12 kuadrat ditambah B kuadrat yang kita cari, yaitu sisi CD, sama dengan C kuadrat. C-nya adalah 20. Maka 20 kuadrat. Jadi 144 ditambah B kuadrat sama dengan 400.
B kuadrat sama dengan 400 dikurangi 144. B kuadrat sama dengan 256, maka B adalah akar dari 256, B sama dengan 16. Jadi panjang sisi CD ini adalah 16 cm. Maka setelah panjang CD kita ketahui, kita dapat mengetahui luas dari masing-masing segitiga. Kita hitung segitiga yang pertama. Luas segitiga adalah setengah alas dikalikan tinggi. Perhatikan segitiga yang pertama, setengah dikalikan alas. Alasnya adalah 12 cm, yaitu sisi AD. Dan tingginya adalah sisi CD, yaitu 16. Maka setengah dikali 12 dikali 16 adalah 96 cm persegi. Maka luas bangun yang pertama, segitiga yang pertama adalah 96 cm persegi. Selanjutnya untuk luas segitiga yang kedua. Perhatikan rumusnya sama, setengah dikali alas dikalikan tinggi. Alasnya adalah 15 cm dan tingginya adalah 20 cm. Maka untuk luas yang kedua ini adalah setengah dikalikan 15, yaitu alasnya dikalikan tingginya 20. Jadi 20 itu adalah sisi C ke A atau A ke C. Hasilnya adalah 150 cm persegi. Kemudian kita jumlahkan, karena ini dua-duanya adalah yang diarsir. Maka jumlahkan luas segitiga yang pertama dengan luas segitiga yang kedua, yaitu 96 ditambah dengan 150. Hasilnya adalah 246 cm persegi. Jadi luas yang diarsir pada bangun B ini, yaitu bangun ABCD, adalah 246 cm persegi. Selanjutnya soal nomor 4. Guru meminta kalian untuk menentukan jarak antara dua titik, yaitu 4,2 dan 7,6. Kamu menggunakan 4,2 sebagai X1 dan Y1, sedangkan temanmu menggunakan 7,6 sebagai X1 dan Y1. Apakah kamu dan temanmu memperoleh hasil yang sama? Jelaskan. Perhatikan rumus Pitagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Pada koordinat, A kuadrat itu sama dengan Y2 dikurangi Y1. Maka Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah yang B itu adalah X2 dikurangi X1. Berarti X2 dikurangi X1 kuadrat. Jadi untuk rumus teorema Pythagoras pada koordinat kartesius adalah akar dari Y2 dikurangi Y1 kuadrat ditambah X2 dikurangi X1 kuadrat. Maka jawabannya, aku memakai 4,2 sebagai X1 dan Y1. Maka C-nya sama dengan akar Y2-nya adalah 6 kurangi 2 kuadrat, karena yang Y1-nya adalah kita memakai 4,2. Kemudian X2-nya adalah 7 dikurangi X1-nya adalah 4. Maka 6 dikurangi 2 adalah 4. 4 kuadrat ditambah 7 dikurangi 4 adalah 3, menjadi 3 kuadrat. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat hasilnya adalah 25. Jadi untuk C ini adalah akar dari 25 sama dengan 5. Jadi C hasilnya adalah 5 ketika aku memakai X1 dan Y1-nya adalah 4 dan 4,2. Nah, temanku memakai 7,6 sebagai X1 dan Y1. Nah, maka kita masukkan kembali ke rumus yang tadi. Di mana untuk Y2-nya adalah 2. Dan untuk Y1-nya adalah 6. 2 dikurangi 6 adalah negatif 4. Jadi negatif 4 kuadrat ditambah X2. X2-nya adalah 4. Kenapa? Karena karena temanku menggunakan 7 sebagai X1. Dikurangi 7. Maka 4 dikurangi 7 adalah negatif 3 kuadrat. Jadi C adalah akar negatif 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 25 sama dengan 5. Ternyata hasilnya sama, yaitu 5. Jadi cara temanku atau cara aku hasilnya adalah sama, yaitu 5. Selanjutnya soal yang ke-5. Ahmad dan Udin berdiri saling membelakangi untuk main tembak-tembakan pistol bambu. Ahmad berjalan 20 langkah ke depan, kemudian 15 langkah ke kanan.
Pada saat yang sama, Udin berjalan 16 langkah ke depan, kemudian 12 langkah ke kanan. Udin berhenti kemudian menembak Ahmad. Yang A, gambar situasi di atas dengan menggunakan bidang kartesius. Jadi posisi Udin dengan Ahmad itu adalah saling membelakangi. Perhatikan langkah Ahmad. Langkah Ahmad adalah 20 langkah ke depan. Maka Ahmad 20 langkah ke depan. Kemudian dia 15 langkah ke bawah. Nah, jadi arahnya adalah ke kanan, kemudian ke depan, kemudian ke arah kanan. Maka Ahmad berada pada koordinat atau pada titik 20, -15. Udin berapa langkah? Udin 16 langkah ke depan, kemudian ke kanan sebanyak 12 langkah. Maka titik Udin adalah berada pada koordinat kartesius negatif 16,12. Jadi ini adalah gambar situasi pada koordinat kartesius antara Ahmad dengan Udin. Yang B, berapa langkah jarak mereka berdua saat Udin menembak Ahmad dengan pistol? Nah, untuk yang ini kita perhatikan. Posisi Ahmad adalah pada koordinat 20, -15 dan pada posisi Udin pada koordinat negatif 16,12. Maka perhatikan, ini adalah jarak Ahmad dengan Udin yang harus kita cari. Perhatikan garis datarnya. Garis datarnya adalah 36. 36 itu diperoleh dari mana? Dari 30. Kemudian ditambah dengan 16. Jadi 36. 27 diperoleh dari mana? 27 diperoleh dari ke atas 15. Kemudian ditambah 12. Maka hasilnya 27. Karena berbentuk segitiga siku-siku, maka kita menggunakan teorema Pythagoras, di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya adalah berapa? A-nya adalah 36. Maka C sama dengan akar 36 kuadrat ditambah B-nya berapa? 27 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar dari 2025. Akar dari 2025 adalah 45. Maka jarak mereka berdua, yaitu antara Ahmad dan Udin ketika Udin menembak, adalah 45 langkah. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 22. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.